Halo, saya Ken dari Vectoria dan sekarang kita akan coba belajar yuk gimana caranya ngebuat suatu desain untuk dokumen di Figma. Nah, ini akan cocok banget untuk teman-teman yang mau belajar gimana caranya ngebuat alternatif layout desain untuk buku gitu ya di Figma. Lanjutin dari yang sebelumnya, setelah kita udah tahu gimana caranya menentukan ukuran kertas yang ada di Figma, kita akan coba lanjut untuk ngebuat dokumennya nih gitu. Nah, ini termasuk bagian yang tricky karena kita akan coba bagi jadi beberapa bagian. Satu itu membuat layout, yang kedua membuat styling, teks, dan warna, dan yang ketiga kita akan membuat konten, dan yang keempat penyesuaian. Oke. Disclaimer dulu kalau di sini proses yang dilakukan adalah ngulik, jadi bisa aja nanti di lain waktu ada teknik yang jauh lebih efektif dan efisien yang bisa dilakukan dari Figma. Kita akan lanjut untuk membuat layout. Dari sini kita bisa membuat panduan layout dengan cara membuat layout grid. Layout grid ini adalah teknik yang bisa kita pakai untuk menentukan area yang bisa jadi patokan wadah untuk ditempati oleh konten-konten yang akan kita buat gitu. Kalau di Figma ada grid, ada kolom dan rows. Kalau grid itu bentuknya kotak-kotak kayak gini ya. Mirip kayak buku tulis zaman dulu gitu untuk menghitung luas dan keliling. Anyway, itu tadi grid kayaknya akan cocok untuk tugas yang lain gitu ya, kayak icon design atau ilustrasi yang lebih sistematis. Tapi kalau di sini kita akan coba pakai layout kolom dan row. Untuk yang kolom, karena di sini masih belum kebayang kita akan melakukan pembagian kolom gitu ya, kita akan coba aja tulis 1, terus kita berikan margin berapa ya, misalnya 64 gitu. Kalau teman-teman mau pakai hitungan cm, teman-teman bisa cari kalkulator di Google gitu ya. Misalnya di sini 3 cm di pixel tuh berapa gitu. Ini contoh aja, kita akan pakai 64. Oke, itu tadi untuk kolom, jadi kita tahu batas kiri kanannya. Tapi gimana ya batas atas bawahnya? Nah, untuk itu kita bisa tambahin lagi nih layoutnya dengan yang row. Row juga sama, karena kita nggak ada keperluan untuk membuat beberapa baris, kita tulis aja 1. Terus marginnya kita kasih misalnya 64 lagi lah gitu. Oke, ini kayaknya udah lumayan oke. Ini untuk 1. Sebenarnya dalam membuat layout itu, layout kertas gitu ya, bisa ada beberapa approach gitu. Satu, yang jarak antara sisi kiri kanan atas bawahnya tuh sama. Bisa juga yang modelnya seperti ini nih, satu spread gitu, dimana ada yang ternyata kiri kanannya tuh nggak sama gitu. Misalnya ini nih, ini kiri dan ini kanan. Ketika perlu dicetak, untuk ukuran dalam yang di bagian sini dan sini harus lebih besar nih jaraknya. Untuk itu dari sini kita bisa menyesuaikan kolomnya yang tadinya 64 jadi 80 dulu, atau mungkin jadi 120 untuk taut tepian sini. Terus kita coba tambahin lagi tepian dalam ya, area untuk masukin tepian luar gitu. Kita coba kolom, terus 1, terus marginnya 80. Tadi berapa sih? 64. Nah, yang akan kita pakai itu yang ini, gengs. Jadi yang akan kita pakai untuk bagian konten itu seperti ini. Nah, jadi lumayan ya, ada suatu jeda sendiri nih untuk spread gitu. Jadi bayangin aja nih konten, kita kasih warna kali ya. Nah, oke. Jadi ada beberapa teknik. Teknik yang pertama itu ketika jarak kiri kanan atas bawahnya sama, biasanya untuk ebook. Terus ada juga jarak yang kiri kanannya beda nih marginnya, karena ada keperluan di percetakan gitu, dimana bagian dalamnya harus ada space tambahan. Secara dasar sih seperti itu ya. Oke. Terus misalkan kita akan coba pakai bagian ini nih. Nah, sebenarnya ada banyak teknik layouting gitu untuk menentukan
konten-konten baiknya diletakkan seperti apa gitu. Tapi cara yang paling gampang adalah dengan membuat patokan-patokan bagian nih. Patokan-patokan bagian ini maksudnya apa? Jadi kita akan buat frame lagi di sini. Kita ada frame 2 ya. Ini kita anggap aja ini konten. Dimana di konten ini oke, ini kita coba matiin dulu layoutnya. Di frame ini baru deh kita tambahin lagi nih layout gridnya. Kolom misalnya ada 6. Terus gutter ini jarak putih-putihnya ini ya. Misalnya kita mau pakai 8. Terus marginnya nggak ada karena udah di cover sama frame yang ada di luar. Nah, ini bisa jadi patokan kita untuk menentukan posisi peletakan elemen-elemen grafis gitu. Misalkan saat kita ingin membuat judul, ini ada judul, terus ukurannya besar. Nah, kita bisa membuat areanya seperti ini. Lorem ipsum dolor sir amen. Kayaknya terlalu gede ya ukurannya, kita coba ganti. Kita bisa sesuaikan di sini. Terus kita bisa bermain di bagian sampingnya. Misalnya edisi Agustus 2023 40. Ini untuk areanya kita bisa buat jadi seperti ini. Nah, oke. Ini juga jaraknya kita, kotak-kotaknya kita bisa rapihin. Habis itu udah deh, kita bisa melakukan penyesuaian yang lebih smooth dari sini. Misalnya mau buat agak geser sedikit, iya, supaya lebih ke kunci seperti itu. Atau ya udahlah, misalnya dari sini. Oke. Ini kita coba pakai auto layout. Ya, jadi kalau kita coba buatkan area-areanya gitu, jadi kayak gini nih teman-teman ya. Oke, jadi dengan membagi kolom-kolom ini akan ngebantu kita menentukan porsi-porsi yang lebih yang lebih rapih gitu. Misalkan dari sini kita mau buat teks lagi gitu, kita akan pakai 3 paragraf. Oke. Nah, oke, misalkan areanya segini, kita bisa aja kalau mau agak funky sedikit jaraknya, kita nggak bikin full gitu. Kalau nggak full, patokannya segimana? Dengan kita ngebuat kolom, kita bisa menentukan patokannya mau seperti apa gitu. Oke. Ini juga kan sebenarnya bisa nih. Tuh ya, kalau kita lihat jaraknya. Terus untuk jarak antara satu ke yang lainnya, kalau secara horizontal kita bisa pakai patokan kolom yang udah kita buat. Ini aku sebutnya grid ya, ini 9. Jelek deh kayaknya angkanya, sebentar. Tadi kita bilangnya 8 nih gutternya. Oke, ini kita ganti jadi 8. Much better. Terus jarak ini ke sini. Nah, kita bisa menentukan nih jarak ini ke sini tuh berapa gitu. Tentunya enaknya kalau pakai Figma tuh kita bisa pakai fitur auto layout untuk bisa memudahkan menentukan
jarak gitu ya. Kalau misalnya di sini kita mau taruh apa sih ya, page number gitu, 1 misalnya, terus ini pojok sini, terus di bagian yang lain itu ada bab 1 lorem ipsum. Nah, dengan layouting ini, dengan layouting ini kita bisa nih pakai auto layout lagi. Terus dari sini kita buat fill. Terus ini jaraknya antara lorem ipsum dengan halaman 1 itu 8. Terus ini kita bikin segini. Jadi udah lumayan kebentuk nih urutan-urutannya, dan ketika lagi coba dihapus garis merahnya dan juga gridnya juga kelihatan lebih rapi. Kalau mau lebih fleksibel lagi, dari ini kan auto layout nih, kita bisa masukin lagi ke dalam auto layout sini lagi. Tuh, prinsipnya mirip ya sama kayak desain UI. Terus ini yang tadinya fix kita rubah jadi fill. Dan ini yang si induknya kita coba sesuaikan dengan konten yang disediakan. Dalam konteks ini area konten ini ya gitu. Nah, ketika kita coba hapusin satu-satu, ini kita bikin jadi 0. Layout grid ini kita coba hilangin. Terus jadi kayak gini, udah jauh lebih rapi sih. Dan kalau misalnya ternyata ada penyesuaian, misalnya ini mendingan taruh atas saja, secara teknis kita bisa lebih gampang. Nah, itu satu tentang gimana caranya ngebuat layout dari Figma. Semoga ini ngebantu. Tentunya ada banyak cara lain ya untuk ngebuat suatu layout gitu. Ini adalah salah satu teknik yang kurasa spesifik menjadi powernya Figma gitu, karena di sini ada auto layout. Teman-teman feel free buat isi di kolom komentar kira-kira mau bahas apa lagi di Figma bareng sama Vectoria. Kalau suka dengan konten kayak gini, feel free buat subscribe at vectoria.id. Saya Ken, bye.